Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sholat maghrib musholat ta'awun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua DKM kita Bapak Ahmad Sofan, yang saya hormati orang tua kita Bapak Dasu Abdul Kohar, Bapak Effendi, serta yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Muqarrabin mata an-nawbitul hayati. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan usianya, amin, dan Allah sehatkan badannya. Mari kita mulai pengajian pada malam Ahad ini. Semoga pengajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya kepada almarhumah musholat pejuang musholat tahun ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Pada yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk khususnya kepada guru kita yang nanti akan berangkat ke Banyuwangi. Masya Semoga Allah. Allah memudahkan perjalanannya, Amin. dan sampai tujuan dan balik lagi ke Jatimukar. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Wah, syukran Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Oke. Benar. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlim minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, bapak-bapak sekalian, bil khusus kepada Bapak Ahmad Soban selaku Ketua Musyawarah At-Ta'awun beserta staf dan jajarannya, para asatizah, ada ini Abah Dasum, Pak D, kemudian Mbah Imam, Masya Allah ya, Ustadz Effendi, kemudian Ustadz Mulyadi, dah jamaah semua juga yang masih di luar-luar ya udah kemana tahu. Baik, ini alhamdulillah tadinya schedule mah libur malam ini ya. Orang Pak Sopan nanya tadi, dan kebetulan saya berangkat ke Banyuwangi nungguin sopirnya bisanya jam 10. Ya udah Pak Sopan ngaji lah, siap, saya mau OTW aja udah gitu kan. Ya mohon doanya tadi udah difatihahkan, mudah-mudahan saya mau jemput santri udah di Banyuwangi itu udah 7 tahun. Jadi udah saya boyong aja buat ya bantu-bantu Al-Aziz juga gitu. Dan ini sekaligus ya bahasanya orang-orang sekarang mah tawakufan lah, kan ada speak begitu kan. Berarti ada makan-makan ya ntar ya. Loh, tahun kemarin kan makan-makan tawakufan ya. Loh, saya mah nanya doang, ntar makan, ya ntar tetap makan-makan di rumahnya masing-masing lagi. Lah ya, susah amat loh. Iya makan lah, orang nggak tawakufan juga pada makan lah kan, tradisi orang kita kan gitu. Apa-apa kok makan mulu pikirannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali ngaji kan tetap Ramadan seperti biasa ya. Puasa kedua. Memang apa? Ya puasa pertama baru. Oh gitu. Pak Sopan kali maunya. Kalau saya mah siap terus. Oke, penyesuaian dulu. Hari apa sih itu? Insya Allah hari Senin. Saya malah nggak enak, mendingan langsung aja udah. Ngapain sih? Ya kan buka puasa. Iya Pak Bang Eben ya. Udah malam pertama aja. Mulai pertama. Lah iya cemen amat bubur bareng banget. Lah iya tetap semangat gitu. Kan saya udah kepalang tanggung. Saya udah 25 tahunan itu nggak buka bersama di rumah. Ya kan semenjak saya di Kecapi ini kan di masjid tadinya kan gitu kan. Oke, kita lanjut. Jadi ngaji nggak ada libur. Itu bahasa tawakufan mah hanya pindah waktu yang tadinya pada maghrib nanti di bulan puasa jam 5 ya mudah-mudahan khatam nih sebulan. Lah iya kan, insya Allah khatam. Lu majuan dikit kali tuh, majuan dikit. Sekarang kita lanjut halaman 14 baris yang kelima dari atas. Wa alaika itu ya, itu masih ataf kepada fa'alaika an tata'allama ma aujaballahu alaika, itu yang atasnya. Sekarang wa alaika ini termasuk dalam nahwu disebut bab ilzam, dan wajib atas kamu apa anta ta'allama, apa bahwa belajar siapa kamu. Ini mah belajar ngaji pakai aki ya, nggak saya artikan secara per huruf per kalimat ya. Kaifa tuaddi maftaradallahu alaika, bagaimana kamu melakukan sesuatu yang Allah wajibkan atas kamu. Min taatihi, nyatanya dari taat Allah. Nah artinya kita ini diwajibkan, kaitannya kemarin kan nggak boleh kita bodoh kan, itu kan yang pembahasan yang sebelumnya. Untuk melawan kebodohan diwajibkan atas kita untuk belajar apa-apa yang Allah fardukan kepada kita. Ini bengong nih. Contohnya ini tanggal, kalau puasa mau udah pasti NU Muhammadiyah sepakat kalau puasa mulainya tanggal 1 Ramadan. Loh iya apa enggak? Lah iya kan? Lah iyalah. Mau NU kayak mau Muhammadiyah kayak mau apa kok udah sepakat udah. Nah soal apakah hari Minggu atau hari Senin itu lain cerita. Nah yang berkenaan dengan puasa ini apa?
Puasa ini wajib, kita tahu definisinya puasa. Apa itu puasa, apa yang dilakukan orang berpuasa, apa yang harus dijauhi, apa itu kan kaitannya maksudnya. Begitu juga bab sholat. Jadi wa alaika an tata'allama kaifa tu'addi maftaradallahu alaika min ta'atihi. Itu kaitannya kita menghilangkan kebodohan. Wajib bagi kita untuk belajar gampangannya bagaimana kita melakukan kefarduan yang telah Allah fardukan kepada kita, kaitannya taat. Kita taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu caranya bagaimana? Ya melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, cara melakukan kewajiban ini kita harus paham. Sholat bagaimana caranya? Yang nggak lama lagi mau puasa ya bagaimana caranya? Kemudian di antara kita selesai puasa biasanya di ujungnya bayar zakat fitrah. Apa yang dimaksud zakat fitrah? Biasanya ada juga orang-orang kaya bayar zakat mal. Bagaimana nisabnya zakat mal? Bagaimana cara ngitungnya? Ini harus tahu. Kan kudu paham. Itu maksudnya. Wa kaifa tastanibu manahaka anhu mim maksiyatihi wujuban fauriyan fil fauriyati. Wa kaifa dan khale bagaimana tastanibu kamu menjauhi ma pada apa-apa nahaka anhu yang Allah telah melarangmu darinya. Mim maksiyatihi nyatanya dari maksiat Allah wujuban dengan kewajiban faurian yang seketika fil fauriyat di dalam hal-hal yang kekinian wa muwassa'an dan dengan berkeleluasaan maksudnya entar-entaran fil muwassa'ati dalam hal yang dikasih toleran. Maksudnya selain tadi kita harus mengetahui apa yang telah diwajibkan oleh Allah kaitannya taat, kita juga harus mengetahui apa-apa yang harus dijauhi kaitannya maksiat Allah. Ya maksiat Allah bagaimana? Umpamanya melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar perintah agama, nipu, bohongin orang, meninggalkan sholat, termasuk meninggalkan puasa. Ini kan maksiat namanya. Kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kaitannya maksiat tadi. Nah, kewajiban ataupun sesuatu yang dijauhi tadi ada yang sifatnya mempelajarinya wujuban faurian, wajib yang seketika, fil fauriyati dalam masalah-masalah yang seketika. Umpamanya beberapa minggu yang lalu, alhamdulillah saya ngislamin 4 anak Kupang. Pak Sopan hadir, Abah nggak hadir, kan gitu ya. Termasuk imtihan kemarin yang hadir Pak Sopan doang. Ini kemana Bib? Dia nggak dorak diundang pada datang ya. Nah, orang baru masuk Islam wajib mempelajari yang dilakukan sekarang ini, yaitu bab sholat. Bab puasa nanti dikasih tahu kalau memang udah mendekati puasa. Itu maksudnya wujuban faurian fil fauriyat wa muwassa'an fil muwassa'at. Dan boleh tantaran belajarnya. Umpamanya saya ini belum berkewajiban naik haji, orang mau naik haji tetangga dan jamaah pada nggak ngasih ONH-nya, nggak ngasih ongkosnya, kan begitu. Walaupun saya mempelajari ilmu bab haji, kalau belum saya melajari haji untuk apa? Itu kan artinya mempelajari bab haji itu ilmu yang sifatnya muwassa, dikasih toleran, lantaran boleh. Jomblo, umpamanya nih admin si Maftuh, ya kan masih bocah, masih sekolah. Bab nikah,
Ya nggak apa-apa sekarang dipelajari, cuman kan belum dibutuhkan. Itu namanya muwasaat. Ntar-ntaran boleh, nanti boleh. Bab zakat fitrah akan masih ada waktu sebulan lebih. Nah, tapi begitu masuk kaitannya Idul Fitri, ya kita harus tahu ibaratnya ilmunya bab zakat. Siapa umpamanya ada bayi lahir perecet sebelum hurufis samsi, wajib gak dibayarin zakat fitrah? Dalam konteks fikih wajib. Jadi orang yang wajib dibayarin zakat fitrah adalah orang yang menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ada orang meninggal, meninggalnya sebelum maghrib. Secara ketentuan wajib atau tidak dibayarin zakat fitrah? Nah, enggak wajib. Nah, karena dia belum. Kita bicara enggak wajib, tapi kalau mau dibayarin zakat fitrah sekalian juga bagus. Loh, kan begitu kan? Nah, ini konteks hukum. Maka ada kefarduan yang sifatnya kekinian. Bahasa ininya waqi'i, yang harus dipahami sekarang. Kita kaitannya sholat harus suci. Suci itu harus ngerti bab najis. Maka belajar bab najis itu sifatnya fauri, seketika. Kenapa? Karena nggak mungkin seseorang sholatnya sah kalau dia tidak dalam keadaan suci. Maka bagaimana pipis? Kalau dulu sebelum akil balik atau sebelum masuk Islam, begitu ngencing burungnya disentil, masukin lagi jadi. Sekarang cara toharoh harus disiram dengan air yang suci mensucikan. Nah, itu maksudnya wujuban fauriyan fil fauriyat wa muwassa'an fil muwassa'at. Wa qad kana Malik bin Dinarin yaqulu, dan betul-betul telah ada siapa Imam Malik bin Dinar, ini termasuk ulama sufi agung, yaqulu, beliau berkata, man talabal ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfihi wa man talabal ilma lin nasi fa hawaijun nasi kasiratun. Man talabal ilma li nafsihi, barang siapa yang mencari ilmu untuk dirinya sendiri, dia belajar tapi untuk kepentingan dirinya, maka fal qalilu minhu yakfihi, ilmu yang sedikit minhu dari ilmu yakfihi, mencukupi pada orang tadi. Udah nggak usah banyak-banyak ilmunya. Kita bab puasa, udah tahu bab puasa. Apa itu puasa? Al imsak min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Udah ma'astina bima abtolahu, umpamanya beres. Puasa adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri kan, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dengan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Udah kaidahnya. Nah, di dalamnya diisi nanti ada mustahabbat, apa yang dianjurkan, apa yang dijauhi. Orang puasa menjauhi 5 hal. Khamsun yuftirna sauma ayyubtilu sawabahu. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Di antaranya al-kadzib, bohong. Lagi puasa jangan bohong. Yang kedua ghibah, ngomongin orang. Berarti kalau ngomongin setan boleh gitu ya. Ya kan? Yang ketiga namimah, adu orang. Karena adu domba di Garut. Nah, iya kan tempatnya Abah. Adu orang. Yang keempat al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Iya kan? Yang kelima nadzar bisahwat. Nah, ini berkenaan dengan puasa. Nah, cukup untuk kita. Tapi waman, dan barang siapa tolaba yang menuntut, siap mencari, siapa man al ilma pada ilmu linasi untuk manusia, fahawa ijun nasi kasiratun,
Maka bermula kebutuhan-kebutuhan manusia itu banyak. Orang nyari ilmu tujuannya untuk ngajar. Yang diajarin orangnya cerdas-cerdas. Umpamanya dari TK, SD, SMA, aki-aki, nenek-nenek, semuanya lengkap. Pasti pertanyaannya macam-macam. Nah, kalau anak-anak mungkin pertanyaannya sederhana. Tapi nenek-nenek kadang-kadang nanya, Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya caleg ketika tidak jadi jalannya diserung, ditutup? Oh, kan masalah lagi ya. Loh kan kebutuhan kalau kita belajar untuk mengajarkan orang, kebutuhan manusia itu banyak. Lah, dituntut kita. Apalagi kalau kaitannya ilmu agama, harus ngaji ilmu logat bahasa. Harus ngaji ilmu sorob sebagai dasar. Harus ngaji ilmu nahwu. Harus ngaji ilmu balaghah. Balaghah ini ada 3. Bayan, ma'ani, badi'. Iya kan? Harus ngaji ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini mustalah hadis. Berarti nanti ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Harus ada belajar khilafiyah. Nah, stres kita. Lalu orang sering kita dihadapkan. Itu tadi yang dalam mukadimah. Perbedaan awal puasa sebenarnya kalau bagi kita nggak masalah yang udah paham. Silahkan. Nanti umpamanya satu kelompok, satu ormas umpamanya puasanya hari Minggu, satu ormas yang lain Senin. Ya nggak masalah. Ya kan sukanya orang pada bikin ribut. Loh, beda pendapat itu biasa, orang ikhtilaful ummah rahmah kan begitu. Nah, cuman apa namanya banyak orang yang menyampaikan, yang mengartikan perbedaan pendapat itu sebagai bencana. Lah enak sebenarnya. Loh gitu loh. Kalau Ustadz Mulyadi seneng kalau ada puasa. Kenapa? Nanti ada dapat THR. Nah, kan begitu kan. Lah yang pada ini pada puyeng. Loh itu diantaranya. Oke. Itu penyebab apa kaitannya yang kemarin ya kita diperintahkan untuk memberantas, memerangi kebodohan. Nah, penyebab lemahnya iman diantaranya sekarang faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu satu fasal, nilai poin. Wa amma dha'ful imani, dan adapun bermula lemahnya iman, fahuwa maka bermula dha'ful iman itu baliyatun bencana azimatun yang besar. Wa khillatun dan cacat zamimatun yang tercela. Nasa'a yang muncul anha dari baliyah tadi apa umurun madmumatun, perkara-perkara yang dicela, zamimatun yang tegasnya tercela. Mislu tarkil amal bil ilmi, seperti meninggalkan mengamalkan bil ilmi dengan ilmunya. Wa tarkil amri bil ma'rufi, dan meninggalkan amar ma'ruf. Wa nahi anil mungkari, dan mencegah dari yang mungkar. Lemah iman itu bencana. Itu maksudnya. Wa amma dha'ful imani fahuwa baliyatun azimatun. Jangan dikira orang yang lemah iman itu masalah sepele. Itu baliyah azimah, bencana yang besar. Lah kenapa? Karena dari lemah iman tadi akan muncul perkara-perkara yang berbahaya. Contohnya, itu tadi dicontohkan di situ. Tarkul amal bil ilmi. Ilmu ini kan harus diamalkan. Nah, orang kalau lemahnya iman, alah, ngapain ngajar? Ngapain ngaji? Dapat duit juga kagak. Ya gak? Yang diajarin kok begitu-begitu aja. Perasaan kan emang bocah sekarang begitu. Hormat sama gurunya, gurunya dianggap teman. Begitu gurunya galakan dikit, bukan hanya kapur, dilaporin ke polisi. Iya kan? Lah ilah ribet. Lah kalau dulu mah kan, lah saya masih ingat, saya tuh sekarang aja saya condrong. Dulu saya waktu ibtidah MI itu, saya ingat
Ada salah satu guru saya, tapi beliau tegas emang, namanya Kiai Bajuri itu, Kiai Bajuri, keras beliau. Saya dipotong rambut saya, rambut bukan kepala tuh, kalau kepala mati ya tuh, iya kan? Lo bener. Nah, coba nah sekarang ngadu ke orang tuanya ngadu ke polisi. Walaupun kita tidak menafikan, sekarang lagi rame soal bullying di Tangerang sama pembunuhan di pesantren Jawa Timur, ada emang. Nah, cuman kan secara ini lemahnya iman itu akan memicu perbuatan-perbuatan yang lebih jahat dari itu. Nah, itu diantaranya. Termasuk watarkul amri bil ma'ruf. Orang akhirnya meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Habis daripada gua disalahin melanggar HAM. Orang minum kan hak asasi manusia, orang mabuk. Umpamanya begitu, ditegur marah-marah. Mending kalau di kita masih agak mendingan. Lah kalau di daerah-daerah tertentu lu bisa dikeroyok, perang antar warga, perang antar suku dan lain sebagainya. Akhirnya semangat untuk amar ma'ruf, ngajak untuk baik, ayo. Nah kita sih nggak menafikan ya, ada saudara-saudara kita dari jamaah tabligh yang suka ngajak ya. Sekarang udah jarang karena ternyata jamaah tabligh pun pecah. Itu di Jakarta antara kelompok Kebenjeruk dan kelompok Ancol. Kan biasanya dulu rajin kan. Ayo Pak, kita sholat berjamaah. Ngapain Bapak di rumah mulu? Masjid musola pada dibikinin kosong mulu, jangan kayak bikin kurung batang, ya kan? Begitu udah jadi pada ogah masuk, ya kan begitulah musola, bukan kurung batang, bukan keranda jenazah, bukan ambulan, ya kan begitu. Nah sekarang akhirnya karena iman ini lemah, ghirah untuk agama juga kurang, akhirnya menimbulkan malapetaka yang berikutnya. Lah kalau sudah jarang orang yang baca Quran, ya kan? Coba habis maghrib, jarang di rumah-rumah yang pada tadarus tilawah baca Al-Quran, ngapalin sifat wajib 20, kagak ada. Nontonnya drakor. Biar kata Ustadz, pegangannya HP mulu. Ya. Wah kan ngapain Pak Ustadz sekarang ngaji-ngaji segala? Kan sekarang di Google kok banyak. Mau ngaji model apa Pak Ustadz? Abdurrahman Sudais atau imam-imam yang kaliber Masjidil Haram. Dengerin Pak Ustadz udah makrotnya nggak jelas, udah ujung-ujungnya dikata-katain habis. Lu iya apa enggak? Ada. Lah habis pergeseran nilai itu tetap ada. Nah, coba menjelang subuh. Ini biasanya kalau di Al-Aziz Maftuh nih admin nih selawatan. Sekarang saya suruh selawatan. Lah dulu pernah selawatan diomelin sama tetangga, berisik katanya. Ya udah nggak pernah. Akhirnya kayak kuburan. Begitu sepi nanyain pada, udah selamin lagi dong Pak Ustadz. Tak bodoh nanan. Kemarin pada kemana kan gitu kan. Lah kadang-kadang lucu emang. Lah itu diantaranya. Termasuk gara-gara lemah iman. Wa amanil maghfirati bila sa'yin laha, dan mimpi mendapat ampunan tapi bila sa'yin dengan tanpa usaha laha untuk maghfirah. Alah, makanya orang akhirnya begini, alah udah pasti diampuni, Allah kan Maha Pengampun. Lah iya, Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang tekun meminta ampunan. Lah kalau lu kedul, kamu diampunin dari mana? Itu maksudnya itu akibat lemahnya iman. Mengharapkan dapat ampunan tapi nggak mau melakukan hal-hal yang supaya itu maksudnya bila sa'yin laha. Wal ihtimam, dan menganggap penting berizki dengan rizki. Wah, seolah-olah rizki itu duit, seolah-olah rizki itu harta benda. Wah kalau dikasih kesehatan nggak pada bersyukur. Loh ya kan? Padahal orang sakit itu membutuhkan duit yang banyak. Kan pada belum tahu ya kalau 3 malam Jumat yang lalu saya kok sama pingsan di kamar mandi kan gitu kan. La ilaha illallah. Ternyata sehat juga
mahal. Kalau dikasih rizki oleh Allah berupa rizki kesehatan, kadang-kadang kurang bersyukur. Maka ada salah satu hadis yang berbunyi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, al-farahu wasikah. Ada dua nikmat yang manusia ini pada kelilipan. Tahu kelilipan ya? Gamanya gitu aja dah. Kelilipan matanya, kalau itu bukan nikmat. Apa? Al-faragh. Faragh itu waktu, kesempatan, waktu luang itu. Kita masih dikasih hidup, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk ya sholat berjamaah. Kenapa enggak dipergunakan waktu itu untuk berjamaah yang benar? Anggap aja nebus. Waktu muda dulu bader banget dah, sekarang mau udah aki-aki. Tulangnya kok diginiin udah pada meleot, pipinya udah peot, giginya udah kempot, ya udah pada tanggal. Saya itu mah, oh iya kan? Lah beda. Lah kenapa Allah masih kasih nikmat kesempatan, enggak kita pergunakan sebaik-baiknya? Begitu juga wasikah, kita dikasih kesehatan. Yang tahu nikmatnya sehat itu hanya orang sakit. Lu serius? Oke coba. Tapi jangan sakit anak orang-orang sakit yang masih muda, yang udah aki-aki. Kalau udah tong, lu nikmatin bener kesempatan lu digunakan yang pan, pasti rata-rata begitu kan? Karena udah tahu orang tua ini bagaimana nikmat kesehatan itu berharga. Maka nyuruhnya gampang, udah tekun rajin, udah. Karena itu ihtimam bil rezeki, udah duit aja mulu ya enggak. Kalau kemarin lagi pilek berebut serangan wajar lo, iya apa enggak? Wah ini untuk DPRD kota dari siapa, DPR provinsi dari daerah, iya. Udah jujur aja pada komen enggak ngasih malah dipilih kan gitu kan. Masya Allah, itu maksudnya wal ihtimami birizki wa khaufil khalqi dan takut kepada makhluk. Giliran dapat polisi takut narkoba biasanya, atau orang penunggang motor yang nggak pakai helm, padahal pak polisi lagi ngamanin jalanan. Wah, yang berbuat salah ketahuan KPK ketakutan, tapi sama Allah nggak sholat tiap hari, cicing baik, kan gitu kan, dampaknya di situ. Ila ghairi zalika, sampai pada yang lain itu minal akhlakil mas'umati, nyatanya dari akhlak-akhlak yang buruk, yang dicela. Wa ala qadril imani, dan atas kadar wa ala qadri imanil abdi, dan atas kadar keimanannya seorang hamba, yakunum tisaluhu, jadi apa melakukannya hamba, lil amri terhadap perintah, wastinabuhu dan menjauhinya hamba, linahi terhadap larangan. Atas kadar imannya seorang hamba, ia bisa melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangan. Lah kadar imannya sejauh mana? Kalau kadar imannya memang kuat, begitu dengar azan langsung siap-siap. Loh kan gitu. Kenapa udah dipanggil ini? Tapi orang yang lebih kuat kadar imannya, nggak lagi nungguin azan. Udah tahu ini udah jam berapa? Oh jam segini. Ya udah wudu. Belum azan udah berangkat ke masjid, udah berangkat ke musol. Lah ngapain? Nah, nanti pada hari kiamat ada orang yang wajahnya seperti bintang. Oh, kenapa bintang? Begitu azan dia berangkat ke masjid. Ada yang seperti rembulan. Kenapa? Sebelum azan dia udah ada di dalam masjid dalam keadaan suci. Nah, dia bukan lagi menunggu azan, tapi menunggunya bukan lagi di rumah, tapi menunggunya udah di dalam masjid. Tuh, itu maksudnya wa ala qadri imanil abdi,
yakunum tisaluhu lil amri wastinabuhu lin nahyi. Begitu juga menjauhi larangan Allah. Orang mungkin kadang-kadang ya jenis kemaksiatan itu macam-macam lah. Apalah maksiat yang ada umpamanya nggak usah disebutin lah, nanti nggak enak kan gitu kan. Umpamanya ngomongin orang, udah begitu kita lewat dengerin sekerumunan orang ngomongin orang. Lah kalau memang iman kita ini kuat, ya udah kita menghindar. Yo beda kalau orang yang kadar imannya tipis, begitu dengerin omongan orang, emang ini yang gue cari nih, musuh gue nih. Kapan lagi gue harus balas dendam, kan begitu kan, ngomporin jadinya. Loh, kalau orang kuat imannya kan nggak ada jiwa pendendam, ya biarin aja. Loh kok biarin aja bagaimana? Ya biarin. Disantet dosa, jangan dibunuh masuk penjara, antepin aja. Ntar kalau udah mati juga, udah waktunya juga mati sendiri kan begitu. Aman apa enggak? Lah aman. Lah kenapa sampai terjadi pertarungan gini. Wah ini curang gini kalah. Alah, udah kalah mah kalah aja kalau saya bilang mah. Loh iya apa enggak? Ini kalau mau jujur kita, itu diantaranya. Kan enggak. Yang satu harus ngotot begini, yang satu harus ngotot begono. Yang terjadi jalanan macet, demo sono mulu tiap hari. Ya, udah beras mahal, demo mulu ya kan. Udah nambah gak karuan lagi kan gitu kan. Aduh. Ini lebih ekstrim lagi bawahnya. Wa adallu dalilin ala dha'fi imanihi tarkuhu lil muwafaqat. Wa adallu dalilin, dan bermula, ini harus saya kupas secara ilmu nahwu. Dan bermula yang paling menjadi dalil di antara dalil. Adallu itu isim tafdhil. Adlal asalnya. Dalil yang paling dalil itu ya ala dha'fi imanihi, atas lemahnya imannya seseorang, itu ya tarkuhu lil muwafaqat, meninggalkannya seseorang hamba tadi untuk muwafaqah. Muwafaqat ini sesuai sinkron dengan apa yang dimau sama Allah. Umpamanya begini, orang itu ditakdirkan umpamanya memang sampai tuanya kok miskin. Lo masa mau ngersula sampai tuanya udah belajar ke sono kemari emang kagak gablek, kagak bisa, bodoh. Udah sampai tuanya, sampai matinya umpamanya dalam keadaan bodoh, dalam keadaan miskin, tapi dia sadar diri. Lah iya, gue udah belajar, lah gue juga udah usaha, bukan kok main-main. Tapi memang garisnya ternyata seperti itu. Nah dia akhirnya ya mau menerima apa adanya kan enak. Nah ini ada orang-orang tertentu, itu maksudnya wa adallu dalilin ala dha'fi imani tarkulil muwafaqat. Orang yang memang nggak mau menerima takdirnya Allah, kadarnya Allah yang diberikan kepada dia. La ilaha, masih salah begini, karena kan sering kita dengar. La ilaha illallah, ya Allah, dosa gua apa, kesalahan gua apa, lah kok bisa kismin begini, lah kok bisa ibaratnya bodoh begini. Lah kalau Bang Epen denger mah ditertukin dosa lu banyak kan gitu pasti kan. Nah, ini yang paling simpel itu maksudnya. Wa adallu dalilin ala dha'fi imanihi tarkuhu lil muwafaqat. Muwafaqah itu apa? Guru sama murid udah ngikutin kata gurunya. Masih ingat gak cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nanti dibaca surah Al-Kahfi. Ya kan? Kamu boleh mengikutiku, kata Nabi Khidir ke Nabi Musa. Tapi kamu diam, gak boleh bertanya, gak boleh protes dalam hal apapun. Kan udah pernah saya ceritakan. Nah, yang dimaksud muwafaqah ini memang wilayah-wilayah sufi ini.
tunduk, patuh, cocok, manut dengan ketetapan dan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Udah. Memang udah digariskan seperti itu ya diterima dengan ikhlas ridho. Tapi bukan berarti mengabaikan usaha mah tetap usaha. Itu maksudnya. Wartikabuhu lil mukhalafat ala fi'li kulli mu'minin. Nah, udah titik itu. Wartikabuhu dan melakukannya hamba tadi al mukhalafati pada perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat. Udah terlanjur belangsak gua. Emang apa? Udah susah. Gua jadi garong aja sekalian. Gua jadi begundal aja sekalian. Udah sholat gua udah sholat dah. Tuh. Akhirnya ada kecenderungan dia melakukan terhadap hal-hal yang melanggar syariat. Itu bahayanya lemah iman. Maka kan dalam sabda Nabi yang lain, al-imanu muryanun. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa. Pakaiannya iman itu adalah takwa. Wazinatuhu al-ilmu al-haya'u. Perhiasan iman itu malu. Maka adalah haya'a liman la imana liman la haya'a lahu. Iman seseorang enggak sempurna kalau dia tidak punya rasa malu. Wasamratuhu al-ilmu. Buahnya iman itu ilmu. Artinya pertama ya mau belajar. Setelah kita belajar nanti kita akan mempunyai rasa malu. Malu udah tua, lagunya masih tengil aja, lagunya masih sengak aja, ya kan? Nah akhirnya karena ada rasa malu, dia mau melakukan perbuatan taat tadi. Nah taat itu adalah menguatkan iman. Udah titit, ya udah. Besok fa'ala kulli mu'minin ayyas'a fi taqwiyati imanihi. Udah pas itu awal puasa nanti kaitannya iman kan? Lah kan puasa ya ayyuhallazi na'amanu halaman 14 ya, diingat-ingat tuh agak bawah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.